Shalom. Selamat petang, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan doa Adioswo GKJ Mijen pada petang hari ini. Meskipun kita belum bertatap muka, karena situasi yang belum memungkinkan. Meskipun demikian, hendaknya tidak mengurangi kerinduan kita dalam bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan, serta rindu akan sapaan firman-Nya. Dalam melakukan persekutuan doa melalui online pada petang hari ini. Untuk itu, sebelum kita bersekutu dalam merenungkan sapaan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Mari bersama-sama kita awali persekutuan doa petang hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan 4. Marilah bersama-sama kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dwi Eni Irianti. Mari satukan hati kita di dalam doa. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa dengan rasa penuh syukur atas berkat terbaik yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini
kami khusus meluangkan waktu pemberian-Mu untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengobati kerinduan kami akan syafaan firman-Mu. Bersama-sama jemaat-Mu para adiuswa dari rumah kami masing-masing, beribadah dengan tetap berpegang bahwa kami semua tetap berada di dalam kebersamaan, persekutuan, di dalam satu iman, satu pengharapan, di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu yang petang hari ini, Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau perlengkapi dengan kemampuan dan hikmat marifat-Mu, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Buka pula Tuhan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Dosa dan kesalahan kami Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari untuk menyambut sapaan firman Tuhan, kita memuji dari KJ 59 ayat 1 dan 2. Kita nyanyikan 2 kali. KJ 59 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan 2 kali. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu kebahagiaan dan sukacita yang tak terhingga karena Tuhan pada sore hari ini masih memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita semua untuk mengikuti renungan Adiuswa pada sore hari ini. Pada sore hari ini, saya akan membawakan renungan yang diambil dari Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 25. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Dan sebagai ayat nats, saya bacakan dari 1 Petrus 1 pasal 15 sampai dengan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada sore hari ini adalah dengan tema kekudusan dalam keesaan Allah. Kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Salah satu arti dari kata kudus dari bahasa Ibrani adalah kados, yang artinya naik lebih tinggi. Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Tidak ada alasan dalih untuk hal itu. Sebab Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita, memampukan, menguatkan, mengajar, dan menuntun kita kepada kebenaran. Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya untuk menjadi pola hidup orang percaya. Segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Karena itu Rasul Paulus menasihati, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak-Nya, kita harus merespon kekudusan Allah dengan cara hidup dalam kekudusan. Tuhan memanggil kita untuk naik ke standarnya, untuk hidup sebagaimana Dia hidup dan berpikir sebagaimana Dia berpikir. Inilah panggilan Tuhan kepada gerejanya. Kuduslah kamu
sebab Aku kudus. Kita tidak dapat mencapai kekudusan dengan mengandalkan kekuatan kita untuk mentaati berbagai peraturan. Sebaliknya, orang yang rendah hati tahu bahwa ia tidak dapat mencapainya. Ia bergantung pada anugerah dan kekuatan Allah. Dan Allah memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Kekudusan adalah pekerjaan anugerah Allah, bukan hasil kekuatan daging. Sebab tanpa kasih karunia Tuhan, tidak ada orang yang mampu hidup dalam kekudusan. Namun demikian, seringkali kita berpikir, apakah mungkin hidup dalam kekudusan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu tanggung jawab paling berat dalam hidup Kristiani adalah hidup dalam kekudusan. Topik tentang kekudusan adalah hal yang paling tidak disukai dan juga sering dihindari oleh kebanyakan orang Kristen. Sebaliknya, orang lebih berminat dan tertarik pada khotbah-khotbah yang bertema berkat, mukjizat, kesembuhan, atau pemulihan. Padahal kekudusan adalah kehendak Tuhan yang harus ditaati. Di zaman sekarang ini, kebanyakan orang lebih mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Demi mengejar kesemuanya itu, mereka tidak lagi menempatkan perkara-perkara rohani sebagai hal yang utama, mengesampingkan perkara-perkara rohani. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan mengutamakan perkara-perkara yang dari Tuhan, semua berkat pasti Tuhan sediakan bagi kita. Sesungguhnya, kekudusan adalah kunci untuk mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi banyak orang tidak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, tidak mau mentaati firman Tuhan, dan memilih untuk mengikuti keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Inilah kehendak Tuhan bagi orang percaya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap dirinya sendiri. Harus bertanggung jawab dengan segala tindakannya. Oleh sebab itu, orang-orang percaya harus berperang melawan dosa, baik dalam aspek tubuh maupun pikiran. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Lalu, bagaimana kita dapat hidup dalam kekudusan? Bapak Ibu yang terkasih, di sini ada 3 hal untuk memelihara hidup di dalam kekudusan. Yang pertama, memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan dalam takut dan hormat padanya. Di dalam Ibrani 12 ayat 28,
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan yang kedua, mempunyai persekutuan atau komunitas dengan orang percaya. Yang ketiga, memperbarui pikiran dengan firman. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang hendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu bagaimana mewujudkan hidup kudus itu di tengah masyarakat? Sebagai contoh misalnya, kita peduli dengan lingkungan, apalagi dengan kondisi sekarang. Banyak tetangga kiri kanan kita yang menjalani isolasi mandiri. Kita bisa memberikan kontribusi makanan dan sebagainya. Contoh hidup kudus di tengah masyarakat, kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan mentaati peraturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Lalu untuk contoh mewujudkan hidup kudus sehari-hari, kita bisa memberikan contoh di dalam keluarga kita melalui sikap dan tutur kata kita sebagai orang tua, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 berbunyi, jika seorang yang mensucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Coba Bapak Ibu kita akan membayangkan, misalnya di depan kita ada 2 gelas. Gelas yang satu terbuat dari kristal, dengan ukuran cantik dan mahal harganya. Tetapi bagian dalamnya kotor dan berdebu. Yang satu lagi gelas plastik murahan, tetapi dicuci bersih. Jika kita ingin minum, mana yang akan kita pakai? Saya yakin kita memilih gelas yang murah tetapi bersih. Gelas semewah apapun, jika dalamnya kotor dan berdebu, menjadi tidak berguna. Setiap anak Tuhan adalah gelas kristal. Kristus telah menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Itu sebabnya Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Namun, itu akan terhalang jika kita tidak rajin membersihkan debu yang mengotori hati dan hidup kita. Agar dapat dipakai Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan, tak membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati. Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam seluruh aspek hidup, bukan hanya di gereja saja, melainkan juga di tempat kerja dan dalam keluarga. Adakah kotoran yang masih menempel di hati kita? Bentuknya bisa berupa dendam, amarah, nafsu yang merusak, niat jahat, atau kebiasaan dosa yang terus dipelihara. Itu contoh kotoran-kotoran yang masih menempel di hati kita. Kita harus sering membersihkan hati, membuatnya tetap murni, agar Tuhan dapat terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Sayang sekali jika kita hanya menjadi gelas kristal kotor, indah namun
tidak berguna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita diharapkan untuk hidup kudus dan tidak lagi berkompromi dengan dunia ini. Ingat, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itu kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Kuasa Roh Kudus inilah yang senantiasa menuntun dan membimbing kita kepada segala kebenaran. Namun kuasa itu tidak akan menyertai kita jika kita tidak menjalani kehidupan yang kudus. Kehendak Tuhan atas kita adalah hidup yang kudus, tak bercacat dan tak bercela sampai Ia datang menjemput kita. Saat ini dunia sedang dalam situasi yang semakin buruk dan jahat. Jika kita tidak terus berada dalam kekudusan, kita tidak akan dapat bergerak maju bersama Tuhan. Kita akan makin terbawa arus dunia. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 11. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita dapat menjalani kehidupan yang kudus di dalam Tuhan? Marilah, Bapak Ibu, makin hari kita makin intim dengan Tuhan. Salah satu tanda bahwa seorang intim dengan Tuhan adalah tidak mau berbuat dosa lagi. Kita, manusia yang masih hidup ini, selamanya tidak akan bisa hidup dalam kekudusan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang memampukan dan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Saat teduh sejenak dalam perenungan ini, kita sudah ditebus dengan harga yang mahal oleh Yesus Kristus. Untuk itu kita harus hidup kudus. Kunci kekudusan adalah untuk mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hal yang sangat penting untuk kita sadari adalah bahwa Tuhan mau kuasa surgawi itu dinyatakan di bumi melalui hidup kita. Tanpa kekudusan, Alkitab berkata, kita tidak akan melihat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, hidup kudus, hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia yang lemah dan berdosa, tanpa penyertaan dan pimpinan Roh Kudus-Mu kami tidak mampu melakukan untuk hidup kudus. Namun kami percaya bahwa Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus akan selalu menerangi setiap langkah hidup kami. Bapa yang penuh kasih, pada sore hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Eyang Kakung Eyang Putri Adi Yusmo yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh dan kurang sempurna kesehatannya.
Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan selalu menghiburkan, memberikan pengharapan, sehingga Bapak, Ibu, adik Yuswo boleh dikuatkan, boleh dihiburkan hanya melalui firman-Mu saja. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan akan selalu mendampingi di dalam setiap kelemahannya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan kepada kami semuanya. Dan pada sore hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini menderita lemah tubuh karena terpapar penyakit yang sedang ngetren saat ini, Tuhan, virus COVID-19. Tuhan, kami mohon kepadamu, beri kekuatan saudara-saudara kami, beri penghiburan. Biar saudara-saudara kami ini tetap kuat di dalam Tuhan, tidak patah semangat tetapi tetap berseru dan berdoa memohon kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mohon ampun akan segala dosa serta kesalahan kami di dalam kami mengadakan persekutuan doa pada sore hari ini. Dosa yang terselip di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang Kakung, Yang Putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, mari mengakhiri ibadah Adi Yuswo saat ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 3. Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 3. Muliakan Allah Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Sampai bertemu kembali dalam persekutuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.